Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adallahu wa iyyakum minan nar. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk di hari yang ke berapa? Yang ke-11 di bulan Ramadan ini. Maka ini adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang semoga di hari-hari yang sudah berlalu dari bulan Ramadan, puasa kita, ibadah kita, tarawih kita, seluruhnya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khonafidin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita. Pembahasan berkaitan dengan zakah, kitabuz zakah. Baik, kemarin terakhir sampai mana? Sudah berapa zakat kita berlalu? Zakat yang pertama, zakat hewan ternak. Ada berapa hewan ternak? Apa saja? Unta, sapi dan kambing. Baik, pada unta paling sedikitnya berapa? 5. Pada sapi paling sedikitnya 30. Pada kambing paling sedikitnya adalah 40. Baik. Kemarin mulai masuk di babu zakatil kharijin minal ard. Bab zakat hasil bumi. Ini yang keluar dari bumi, itu hasil bumi. Ya. Sebagian para ulama menyebutkan apa? Zakatul khubub wa thimar. Zakat biji-bijian dan buah-buahan. Taib. Kemarin sudah kita singgung berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan zakat hasil bumi itu. Ya, sebagian para ulama menyebutkan zakat hasil bumi itu terbagi menjadi 2. Ya, salah satunya yang kita sebutkan yaitu zakat apa? Zakat pertanian. Zakat pertanian. Karena yang bercocok tanam, demikian juga yang di sawah, ini siapa yang bekerja biasanya? Ya, petani atau bukan ini? Petani, ya, bukan orang kantoran. Ya, kalau seorang yang pergi ke tempat ladang atau sawah, biasanya ke kebun atau ke sawah, tidak mengatakan mereka pergi kantor. Ya, baik. Maka kaitannya dengan an-nabat, kaitannya dengan tumbuh-tumbuhan. Apakah tumbuh-tumbuhan itu tumbuh di ladang atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di persawahan? Iya, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di persawahan. Iya. Kalau padi itu biasanya kan ada yang tumbuh di persawahan dan ada yang tumbuh di mana? Tumbuh di ladang, tumbuhnya di ladang. Padi apa biasanya disebut dengan padi? Padi ladang. Padi apa? Ini tanaman ini pelajaran apa ini? IPA?
IPA Pak Arizal. Ya? Pelajaran umumnya ada di sini? Ada. Tanaman-tanaman masuk di pelajaran apa ini? IPA atau biologi? Ada perbedaan pendapat di antara jamaah. Taib. Ini berkaitan dengan tanaman. Iya, karena orang menanam di sawah dan menanam di ladang. Taib, fatajibu zakah, maka kewajiban zakat pada tanaman. Ya. Kemarin kita sebutkan salah satunya fi kulli habbin. Syarat yang pertama bentuknya habbin, bentuknya biji-bijian. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua thamarin, buah-buahan. Syarat ketiga yukal, dimakan. Dan syarat yang keempat yukal, ditakar. Kemudian syarat yang keberapa? Syarat yang keberapa? Wayudakhar, yaitu bisa disimpan lama, digudangkan tanpa bahan pengawet, disimpan secara alami, bukan di kulkas atau hal-hal yang semisalnya. Ya. Kemudian idza kharaja min ardihi, apabila hasil bumi tersebut keluar dari mana? Dari tanahnya sendiri atau tanah yang ia sewa. Kemudian wabalagha khamsata ausuk, dan hasil panennya mencapai apa? Mencapai nisabnya. Nisabnya berapa? 5 ausuk. Iya. Berarti berapa semua syaratnya? Ada 7. Baik. Pepaya dimakan atau tidak? Dimakan. Tapi pepaya bisa disimpan lama? Tidak. Berarti ada kewajiban zakatnya atau tidak? Tidak ada. Semangka ada zakatnya atau tidak? Tidak ada. Kenapa? Bisa dimakan atau tidak? Tidak bisa tahan lama ketika disimpan, kecuali dengan bahan pengawet. Sementara berkaitan di simpanan adalah simpanan secara alami. Kangkung bisa dimakan? Bisa dimakan. Ada zakatnya? Tidak ada. Kenapa? Ya, tidak bisa disimpan dalam kurun waktu yang lama. Jagung, tidak. Bisa disimpan lama? Bisa dimakan? Berarti ada zakatnya atau tidak? Ada. Padi, ada zakatnya atau tidak? Ada zakatnya. Taib. Durian bisa dimakan? Bisa dimakan. Ada zakatnya atau tidak? Rambutan ada zakatnya atau tidak? Kenapa alasannya? Tidak bisa disimpan lama. Tapi enak ya kalau tahu syarat-syaratnya, itu enak, bisa menentukan mana yang ya ada kewajiban zakat dan mana yang tidak ada kewajiban zakatnya. Taib. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi khabbin wala thamarin shadaqah hatta yablugha khamsata ausuk." Iya. Tidak ada zakatnya pada biji-bijian, ya, dan buah-buahan, ya, kecuali ketika telah mencapai 5 ausuk. Iya. Kalau dikatakan 5 ausuk berarti ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan takaran. Iya kan? Berkaitan dengan takaran. Kalau disebut dengan hab, iya, thamar, berarti sesuatu yang bisa apa? Bisa dimakan. Maka harus 5 ausuk. Kemudian wal wasku situna sa'an. Kemudian 1 wasak. Inginkan 5 wasak kan? Iya, 5 wasak. Sekarang 1 wasak itu berapa? 1 wasak itu adalah situna sa'an, yaitu 60 sa'. Jadi 1 wasak berapa sa'? 60 sa'. Berarti kalau 1 wasak 60 sa', berarti harus 60 kali 5.
60 kali 5 berarti sama dengan 60 kali 5 300, harus 300 sok. Nah, sekarang ketika seorang ya panen misalnya, panen padi ya, hasilnya 200 sok misalnya, ada kewajiban zakatnya? 200 sok tidak ada kewajiban zakatnya. Kalau mencapai 301 sok ada kewajiban zakat? Ada kewajiban zakatnya karena telah mencapai nisabnya. Dan satu sok itu berapa mud? Ya, dan satu sok itu adalah 4 mud. Satu sok 4 mud. Berkaitan dengan ukuran sok itu, ini beraneka ragam. Ada beberapa ukuran-ukuran yang disebutkan oleh para ulama. Dan masing-masing mereka memiliki riwayat-riwayat. Memiliki riwayat-riwayat berkaitan dengan ukuran-ukuran itu. Taib, kalau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah iya, beliau menyebutkan iya, satu sok itu sekitar 2,40 gram. Iya, 2,40 gram. Berarti kalau kali 60 berarti 122. 122 berarti ini ukuran satu wasaknya. Iya, satu wasaknya berarti 122 kali 5. 122 kali 5. Hah? Berapa? 122 kali 5. Berapa? Ini kan ada komanya ini. 122 kali 5. Ayo hitung baik-baik. Hah? Berapa? 612 atau 610? Hah? 122. 610. Yakin? Sudah dihitung baik-baik? Hah? Coba dicakar. Hah? Sudah dicakar? Hah? 22. Berapa? 600? 610. Baik. Kemudian ya, kalau di dalam fatwa Lajnah Daimah itu sekitar 3 kilo satu wasak. Satu sok 3 kilo. Berarti 3 kilo kali 60. 3 kali 60 berapa? 180. 180 kali 5. 180 kali 5 900. Ya. 900. Baik. Kalau ukuran yang disebutkan ya, oleh Syekh Ahmad ada Jami, dia juga memiliki riwayat ukuran ini, yaitu 2,4 kilogram. Berarti kali 60 144. 144 kali 5 144 kali 5 berapa? Hah? 600? 720. Type. Jadi masing-masing di sini ada memiliki riwayat-riwayat ya dari sisi ukuran. Ya. Berkaitan dengan ukuran-ukuran ini, ya, seseorang bisa berpegang dengan salah satu dari apa yang disebutkan oleh para ulama itu. Apa yang disebutkan oleh para ulama. Ya.
122,400. 122,400 kali 5. Berapa kali? 122,400. Kali 5. Berapa? 612. Itu yang pertama tadi ya, 612. Tapi 122,400. 612. Jadi ada tiga ya, 612, 900 dan 720. Iya. Tapi ini berkaitan dengan ukuran-ukurannya. Untuk berkaitan dengan zakat hasil bumi ini, para ulama menyebutkan dia bisa mengambil ukuran yang tersedikit. Dia bisa mengambil ukuran yang tersedikit. Sekarang ukuran tersedikitnya berapa? Dari riwayat-riwayat yang disebutkan tadi? Tadi kurang tepat ya, 610, 612 karena 122,400. Itu bisa dihapus yang sebelumnya. Tadi 612, 900 sama 720. Kalau untuk zakat hasil bumi, maka mengambil ukuran yang tersedikitnya. Bisa yang 612. Sehingga ketika seorang hasil panennya adalah 700 kilo, ada kewajiban zakatnya? Ada kewajiban zakatnya. Mengambil ukuran yang tersedikit. Ini lebih aman karena ada dari sisi apa? Periwayatan. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi kalau untuk ukuran zakatul fitri atau yang biasa disebut dengan zakat fitrah, maka mengambil ukuran yang lebih. Mengambil ukuran yang lebih. Sekarang misalnya antara 3 dengan 4, maka yang lebih aman berapa? Dia mengambil dengan yang jumlahnya 4. Itulah untuk zakatul fitri atau zakat fitrah. Dia mengambil ukuran yang lebih. Maka demikian. Tapi sekarang setelah kita mengetahui ukurannya, dan kalau untuk zakat hasil bumi, dia bisa mengambil yang ukuran yang tersedikitnya dari beberapa riwayat itu. Tapi kalau dia mengambil ukuran yang selainnya, ini juga dibolehkan karena masing-masing memiliki riwayat yang kuat. Kemudian berapa yang dikeluarkan dari hasil bumi tersebut? Wa yajibul 'ashr fi masukiya minas samai wassuyuf. Maka untuk yang pengairannya, pengairannya dari langit, berarti kalau dari langit air apa ini? Air hujan. Atau dari aliran-aliran air. Apakah itu dari sungai atau biasanya dari kanal-kanal? Biasanya dari waduk-waduk pengairannya. Berarti di sini pengairannya dalam bentuk apa? Gratis. Pengairannya gratis. Maka kewajibannya adalah 1/10. Kewajiban yang dikeluarkan adalah 1/10. Atau bahasa lainnya apa? 10%. Keluarkan 10%. Ini kalau pengairannya gratis. Wa nisful usur fi masukiya bikulfah. Kemudian kalau pengairannya itu butuh dengan biaya, dengan kulfah, butuh biaya dia, maka kewajibannya adalah 1/2-nya dari 1/10. 1/2-nya 1/10 berapa? 1/2-nya 1/10. 1/20. 1/20. Berarti berapa persen nih? 5%. Jadi ini antara apa? Antara gratis dengan biaya pengairannya. Antara gratis dengan biaya. Sekarang kalau sebahagiannya besarnya
pengairannya gratis, sebagian besar pengairannya gratis. Sebagian kecilnya biaya. Ya, maka kalau kondisinya seperti ini, maka ini dianggap apa? Dia masuk pada yang pertama, yaitu berapa? 10%. Tetap dikeluarkan 10%. Tapi kalau sebagian besarnya berbayar, ya, pengairannya, ya, ada sedikit yang gratis karena hujannya cuma kadang-kadang. Tapi kebanyakannya semuanya berbayar. Ya, kalau orang dulu itu pengairannya biasanya menggunakan hewan, ya, apakah dengan sapi, apakah dengan kerbau, ya, dengan alat kemudian berputar. Dalam masa-masa sekarang mungkin tidak pernah ada lihat lagi yang seperti itu. Ya, semuanya butuh biaya. Maka kalau sebagian besarnya, ya, sebagian besarnya adalah biaya, ya, kemudian sebagian kecilnya gratis, maka kembali kepada yang mana jumlahnya banyak. Berarti berapa persen? 5%. Kalau sekarang bentuk yang selanjutnya, kalau 50-50, berarti berapa di sini? Ya, berarti separuh gratis, separuh berbayar. Ya. Kalau separuh gratis, separuh berbayar, berarti yang dikeluarkan adalah 7,5%. 7,5%. Ya, maka dilihat, ya. Ya, jadi untuk pertanian itu dilihat dari sisi pengairannya. Dari sisi pengairannya. Ya, kadang pengairan dalam pertanian itu gratis, ya. Ada yang pengairannya berbayar. Ada yang sebagian gratis, ya. Sebagian besarnya berbayar, ada yang sebagiannya besarnya berbayar, sebagiannya gratis. Maka ini dilihat kondisinya dari bentuk pengairannya. Ya. Kadang yang dikeluarkan berapa persen? Kadang 10%, kadang 5%, kadang 7,5%. Maka dilihat sekarang kondisi pengairannya. Tapi ini untuk hasil bumi. Ya. Kemudian kapan ada kewajiban zakatnya? Ya, wa idza bada salahu fi thamar wastadal hab wajabatil zakah. Ya. Apabila telah nampak, dari buah-buahan itu sudah nampak. Ya, sudah nampak. Demikian pula kalau pada biji-bijian dia sudah nampak berat. Ya, seperti kalau padi biasanya kan, ya, biji-bijinya itu nampak kalau dia sudah turun kan, semakin berisi semakin turun. Iya. Kalau buah biasanya, ya, seperti kurma biasanya, ya, akan nampak. Ya, akan nampak. Kalau sudah mulai nampak, maka sudah mulai, ya, kewajibannya. Ya, sudah mulai kewajibannya. Tapi penunaiannya kapan? Maka untuk penunaiannya, pengeluaran zakatnya ini ditentukan. Wala yurijul hab ilal musaffa. Ya. Dan tidak dikeluarkan zakat untuk hasil bumi yang bentuknya biji-bijian kecuali setelah dibersihkan. Kecuali setelah dibersihkan. Ya. Berarti kalau hasil pertaniannya adalah padi, ya, maka harus sudah lepas batang-batangnya. Ya. Kalau untuk padi itu ada dua bentuk, ya. Ya. Bisa dalam bentuk kondisi masih gabah, yang jelas sudah lepas semua batang-batangnya, sudah bersih dari batangnya. Tahu gabah? Ya kan? Atau dalam bentuk beras. Berarti kalau beras sudah digiling. Ya, berarti ada dua bentuk untuk padi itu. Ya, bisa dalam bentuk gabah, ya, dan yang lebih bagus lagi kalau dia, ya, sudah digiling. Cuman kalau sudah digiling ini prosesnya agak lama. Iya. Taib. Maka harus dibersihkan dahulu. Baru ditentukan berapa semuanya jumlahnya, mencapai nisab atau tidak. Kalau mencapai nisab maka ada kewajiban keluar zakatnya. Taib. Wala thamar, ya, illa yabisan. Dan tidak pula ada kewajiban zakat pada buah-buahan kecuali, ya, pada sebagian buah itu sudah dikeringkan, ya, seperti kismis, ya kan, biasanya sudah dikeringkan, ya. Kemudian pada biji-bijian juga yang dibersihkan seperti apa? Seperti jagung. Jagung itu kan harus dilepaskan dari apanya, man?
Apa namanya itu yang di tengah itu? Bonggol apa? Bonggol jagung. Apa namanya itu? Jagung kita ada anunya ya. Apa namanya itu yang di dalam? Sebelum di apa namanya kalau dilepas jagungnya itu? Hah? Tangkai beda ya, tangkai. Tongkol jagung begitu ya? Atau bonggol jagung? Bonggol jagung begitu. Iya. Maka harus dilepas dulu. Iya, setelah bersih baru diukur takarannya apakah mencapai nisab atau tidak. Taib. Kemudian wala zakata fima yaksibu min mubahid. Iya, al-khub wa thamar. Ya. Dan tidak ada zakat pada apa-apa yang didapatkan dari sesuatu perkara yang mubah, baik dari biji-bijian ataupun buah-buahan. Sekarang seorang misalnya dapat hadiah atau pemberian, dia dikasih sama orang. Misalnya dia diberikan beras sama orang, 1 ton. 1 ton itu berapa kilo? Hah? 1 ton? Hah? 1 ton berapa? 1000 kilo atau 100 kilo? Hah? Ayo 1 ton berapa kilo? 1000. Antum berapa? Bingung ya? 1000 ya, 1000 kilo 1 ton. Berarti mencapai ukuran nisab atau tidak? Mencapai ukuran nisab. Tapi kalau dia cuma diberi bukan karena dari hasil buminya, misalnya orang tua dia punya hasil bumi, kemudian anaknya dikasih berapa? Atau tetangganya misalnya karena berbuat baik kepada tetangganya dikasih 1 ton. Tetangganya dikasih 1 ton. Sekarang tetangga ini wajib zakat atau tidak? Tidak ada kewajiban zakat karena bukan dari hasil buminya, dia cuma dikasih. Demikian juga orang yang membeli beras misalnya 2 ton, dia beli untuk disimpan. Ada kewajiban zakat? Tidak ada kewajiban zakatnya. Kecuali kalau dia beli 2 ton, kemudian dia perdagangkan. Kalau diperdagangkan nanti masuk di dalam zakat perdagangan, beda lagi. Kan ini kalau disimpan. Kalau disimpan saya sebagai modal misalnya, khawatir nanti datang masa pacaklik, susah beras, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Taib. Wala fil liqat, demikian juga pada pungutan. Misalnya dia punya tanaman, jatuh 1 dia pungut, jatuh lagi dia pungut, sampai jumlahnya pun banyak, sampai jumlahnya banyak, maka walaupun jumlahnya banyak sampai nisab tidak ada kewajiban zakat. Tidak ada kewajiban zakatnya. Karena berkaitan dengan ada kewajiban zakat itu kalau panen. Ingat ya, kalau panen, bukan pungut-pungut. Kalau panen, ingat ya. Karena itu sudah kita sebutkan di ayat wa tuhaqahu yauma hasadi. Dikeluarkan zakatnya kapan? Ketika dipanen. Sekarang dipungut-pungut itu panen atau bukan? Bukan memanen namanya. Taib. Kemudian wala ma yaquduhu ujrah li khasadi. Demikian juga tidak ada zakat bagi orang yang ikut manen. Sekarang orang yang ikut manen kan dapat gaji atau tidak? Dapat bagian. Biasanya kalau ada orang panen beras itu biasanya kalau panen padi biasanya kan dibagi. Kalau di sebagian tempat itu ada yang 51, ada 41, misalnya di takaran-takaran. Paham dah ini antum? Biasanya kan pakai tempat-tempat. Ada yang orang tuanya tukang tanam padi. Ada? Siapa itu? Biasanya orang yang ikut panen bagiannya bagaimana? 10 karung keluar 1. Begitu? Itu termasuk luar biasa ya. Bagi yang punya hasil termasuk lumayan. Di sebagian tempat itu dia ada sampai 10, ada yang 51. Bahkan ada yang 41, 4 karung
yang ikut panen dapat 1. Ada yang 5 dia 1. Ini luar biasa kalau 10 yang ikut panen baru dapat 1. Iya, baru dapat 1. Tapi di mana itu? Di daerah mana itu? Hah? Iya, tempat yang rebutan yang orang ikut panen ya, rebutan ikut panen karena masih jarang sawah di daerah itu. Tapi wajar kalau 10-1. Kalau di daerah-daerah bawah, ada yang daerah bawah situ apa? Bagaimana pembagiannya? Hah? Nggak tahu. Ya, taunya ambil hasilnya. Bisa uangnya dari orang tua? Nggak. Hah? Nggak hitung per karung, per hari. Jadi bagaimana cara ngitung? Ya? 100.000. Oh, bukan dibagi itu bukan. Oh, digaji berarti. Oh, taib. Di sebagian tempat digaji ya. Digaji dengan uang, ada yang digaji dengan sesuai dengan hasil panennya. Ya. Maka kalau bentuknya ya dia pembagian hanya karena ikut panen, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Taib. Kemudian wala yudammu sinfun minal habbi wa thamar ila ghairihi fi takmilin nisab. Ya. Dan tidak boleh menggabungkan dua jenis dari biji-bijian dan buah-buahan ya, hanya untuk menyempurnakan nisab. Hanya untuk menyempurnakan nisab. Ya. Sekarang dia panen, ada dua jenis dia panen. Yang satu padi, yang satu jagung. Berbeda atau tidak ini? Sesuatu yang berbeda, yang satu padi, yang satu jagung. Ya. Atau yang satu padi, yang satu dia kurma. Ya kan? Yang satu biji-bijian, yang satu apa? Hah? Buah-buahan. Ya. Karena padinya hasilnya tidak mencapai nisab, kemudian diambil jumlah hasil buah-buahannya untuk mencapai nisab. Maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh menggabungkan dua hal. Ya. Fa in kana sinfan wahidan, ya, kalau dia satu jenis itu boleh. Kalau satu jenis. Ya. Seperti misalnya apa ini misalnya mukhtalifan alwa. Ya. Katumur seperti kurma misalnya. Kurma kan macam-macam. Ya kan? Ada kurma apa? Kurma ajwa, kurma sukari. Ya. Ya kan? Banyak macam-macam kurma. Saya kira antum banyak tahu kurma ya. Ada kurma qasimi. Ya kan? Ya. Dan kurma itu banyak sekali jenisnya ya. Ya. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di Madinah saja itu beliau menyebutkan ada sekitar 120 jenis kurma. Ada sekitar 120 jenis kurma. Taib. Sekarang ya, sama-sama kurmanya, cuma beda bentuknya. Yang satu kurma ajwa, yang satu kurma sukari misalnya. Nah, maka bukan ya di sini dianggap sesuatu yang sama karena sama-sama kurma. Maka itu dihitung satu. Boleh digabungkan kalau sama jenisnya. Jenisnya kurma. Ya. Demikian juga berkaitan dengan beras. Beras kan macam-macam ya kan? Ada beras kepala, ada beras super kepala, ada beras cimandi, ada beras apa lagi? Hah? Macam-macam beras ya. Antum mungkin lebih banyak tahu nama-nama beras. Iya. Cimandi atau Cimahe itu nama berasnya? Cimande ya. Iya. Baik. Ya jelas semuanya asalnya beras, namanya sama beras. Iya. Kalau dia asalnya sama, satu jenis beras, walaupun dia berbeda-beda, maka boleh digabungkan kalau nama-namanya beda. Tapi dari sisi jenis sama. Yang tidak boleh apa? Kalau jenisnya berbeda, satu biji-bijian, satu buah-buahan, tidak boleh untuk saling digabungkan. Taib. Kemudian wa yakhriju min kulli naw'in zakatu. Maka dikeluarkan masing-masing zakatnya. Ya, misalnya kalau dia panen kurma misalnya, dia kurma ajwa dan kurma sukawi dan kurma qasimi misalnya. Sekarang masing-masing dikeluarkan. Ya, sesuai dengan kadarnya. Ya, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Wa in akhraja jayyidan andradi jaza wala wajru. Nah, kalau sekarang misalnya ya, dia panen kurma ajwa, dia panen kurma sukari,
dia panen kurma qasimi. Sekarang mana yang paling bagus? Kurma ajwa. Nah, sekarang dia boleh mengeluarkan dari seluruh tersebut, dia pilih untuk yang paling istimewa, yaitu kurma apa? Kurma ajwa saja. Jadi dari seluruh kurma-kurma tersebut boleh dikeluarkan kurma ajwa saja. Demikian juga dengan padi. Ya, sekarang padi itu kan bertingkat-tingkat kualitasnya. Ya, maka ketika dia panen padi, ya dia boleh mengeluarkan masing-masing itu dikeluarkan disesuai dengan ukuran takarannya, dan boleh dia memilih yang paling bagusnya saja. Ya, boleh mengeluarkan yang paling bagusnya, dan ini tentunya adalah perkara yang terbaik untuk dikeluarkannya. Baik. Maka demikian ya untuk zakat pertanian atau hasil bumi. Jadi pahami ya tentang hasil bumi. Sekarang sudah mudah ya. Kalau sudah diketahui syarat-syaratnya ya, kemudian boleh digabungkan atau tidak ya, maka ada rincian. Boleh digabungkan kalau dia satu jenis, tidak boleh digabungkan kalau dia berbeda jenisnya. Taib, kalau kurma kan tadi satu jenis kan, cuma beda penamaannya, tentunya jenisnya kurma apa. Taib, demikian juga orang panen jagung, ya bentuknya biji-bijian. Taib, kemudian dari hasil bumi yang kedua, ya, cuman hasil bumi yang kedua ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, yaitu hasil tambang, ya, hasil tambang, kajawahir, ya, seperti perhiasan-perhiasan, khul, ya, celak, ya, sufar, tembaga, hadid, juga besi. Ya. Sebagian para ulama menyebutkan apa? Ya. Hal ini juga ada kewajiban zakatnya. Ya. Dan mereka menyebutkan zakatnya ini ukurannya ya sama dengan ukuran emas dan perak. Ya. Mereka berdalilkan dengan ayat. Ya. Surah Al-Baqarah 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, keluarkanlah dari yang baik-baik apa yang kalian dapatkan dari hasil bumi. Wa ma akhrajna lakum minal ard, dan apa yang kami keluarkan, kami anugerahkan kepada kalian dari apa? Dari bumi. Iya, dari bumi. Jadi sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya hasil tambang juga seperti besi, tembaga, ini ada kewajiban zakatnya. Ya, namun pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama bahwasanya ya, untuk yang jenisnya ini seperti besi, ya, tembaga, demikian juga batu bara, ya, maka ini tidak masuk di dalam ya, pembahasan zakat hasil bumi. Ya, karena tidak ada nas-nas yang menyebutkan hal tersebut. Sementara ayat yang mereka bawakan ini dijelaskan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah SAW menjelaskan ayat ini, maka Rasulullah SAW menyebutkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan an-nabat. An-nabat berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tanaman, tumbuh-tumbuhan. Ya kan? Maka tidak ada kaitannya. Karena pendapat yang kuat bahwasanya hal ini tidak masuk dari hasil bumi. Cuman biasanya kalau hal-hal yang berkaitan dengan batu bara ini masuknya nanti di mana ini? Zakat perdagangan. Karena batu bara itu disimpan atau diperdagangkan? Pasti menjadi sesuatu yang diperdagangkan. Besi disimpan atau diperdagangkan? Ya, masuk nanti di dalam zakat perdagangan. Baik. Kemudian wala syai'a fil lu'lu wal marjan. Ya. Dan tidak ada kewajiban zakat pada mutiara. Iya. Mutiara ini tidak ada kewajibannya zakatnya. Ya, berarti ini termasuk dari perhiasan atau bukan mutiara itu? Ya, mutiara itu perhiasan atau bukan? Iya. Tidak ada kewajiban. Wal marjan, demikian juga sama ini jenis-jenis mutiara. Wal ambar. Iya. Ini juga jenis mutiara. Kemudian wal misk, minyak-minyak. Iya. Minyak wangi. Iya. Maka tidak ada kewajiban di zakatnya. Wala fi syai'in min as-saydil barri wal bahr. Demikian pula tidak ada kewajiban zakat pada buruan darat maupun buruan laut. Sekarang nelayan itu berarti pemburu di mana? Pemburu di lautan. Kalau pemburu di daratan apa itu? Seorang yang mencari sapi hutan, mencari kambing hutan,
maka berapapun dia dapat tidak ada kewajiban zakatnya. Ya. Baik. Nah, perhatikan ya. Untuk para nelayan, berarti ketika mereka dapat ikan ada kewajiban zakatnya atau tidak? Tidak ada kewajiban zakatnya. Iya. Orang-orang yang biasa memburu di hutan ada kewajiban zakatnya, dapat hasil, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Baik. Kemudian yang terakhir, wafir rikaz. Iya. Sekarang yang baru lagi pembahasan zakat ar-rikaz. Ar-rikaz itu iya, barang pendaman. Dan pendaman ini barang-barang ini adalah barang-barang tempo dulu iya. Zaman-zaman iya, zaman bahala. Iya. Seorang yang menggali misalnya dia dapatkan benda-benda kuno. Iya, benda-benda di zaman Nabi Musa misalnya. Dia benda-benda kuno. Iya. Makanya disebut dengan apa? Ar-rikaz. Iya, disebut dengan ar-rikaz. Dan ketika dia mendapatkannya, ya, maka apa? Kewajibannya adalah zakat. Berapa itu? Al-khumus. Iya, 5%. Zakatnya ada 5%. Iya. Ayunain kana, jenisnya apapun. Dari benda-benda kuno tersebut yang dia dapatkan, jenisnya apapun, maka tetap dikeluarkan 5%. Qal au kathur, sedikit ataupun banyak. Iya. Berarti kalau dikeluarkan 5%, berarti sisanya berapa? Ya. Kalau dikeluarkan 1/5. Ya, 1/5 ya, 1/5. Kalau dikeluarkan 1/5 berarti masih berapa? Nah, kewajiban zakatnya 1/5 ya, 1/5. 1/5 ingat. 1/5 berarti kalau 1/5 berarti sisanya berapa? Ilmu matematika ini ya. 1/5 berarti berapa? 4 per 5. Berarti 4/5 wabaqiya lil waji. Iya, maka 4/5-nya ini untuk orang yang mendapatkannya. Untuk orang yang mendapatkannya. Tapi ingat, berkaitan dengan orang yang mendapatkan ini, ya, hal tersebut menjadi miliknya kalau dia mendapatkannya di lahannya. Ingat ya, di lahannya. Kalau didapatkan di tanahnya orang, ya miliknya yang punya tanah, bukan miliknya dia. Ingat ya. Maka hal tersebut menjadi miliknya kalau dia dapatkan harta tersebut ya pada lahannya. Baik. Paham ya sampai sini ya? Saya sudah mendekati waktu buka. Dihafal nanti berkaitan dengan jenis-jenis dari zakat pertanian, zakat hasil bumi. Ya, ada 7 syarat yang harus terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi 7 syarat, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan di negeri akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang berada di atas keikhlasan di dalam menuntut ilmu agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari neraka dan masukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.